Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang top ini. Tapi nanti kita akan kenalkan, ya mungkin ada beberapa pertanyaan atau cuk. Tapi nggak usah dikenalkan, sudah terkenal. Oh iya, sudah terkenal. Ini kan ada sekaligus tercemar. Iya. Itu dua perbedaan itu seni, Pak. Gitu loh. Baik, di sini akan disampaikan oleh Mas Sipit, Mas Bambang. Nah, nanti kita nggak usah kenalin dulu Mas Bambang ini. Dari pertanyaan ini, para netizen sudah paham. Oh, Mas Bambang ini gini udah tahu. Pertanyaan Mas Sipit menjebak, cuma ya nggak menyakitkan. Yes. Silakan Bos. Ya, jadi sebelum kita masuk di sesi podcast, sebelumnya ada namanya sesi pantai api. Sudah tahu kan? Belum. Pokoknya narasumber harus menjawab salah satu dari dua kata yang saya lontarkan dan harus cepat, tidak boleh mikir. Ada 10 pertanyaan. Siap ya? Siap. Yang pertama, sastra atau budaya? Budaya. Responden atau literasi? Literasi. Proses atau hasil? Proses. Konsisten atau komitmen? Konsisten. Tulis atau baca? Baca. Ajar atau tutur? Tutur. Ajang atau kreasi? Kreasi. Fakta atau mitos? Fakta. Puisi atau drama? Drama. Yang terakhir, tanya atau jawab? Tanya. Jelas. Bang, jelas. Dari nomor 9 tadi ada drama. Iya, drama. Bahaya drama itu. Drama itu flashback. Jadi dulu dari remaja, salah satu yang membentuk sampai hari ini itu adalah teater. Jadi saya belajar teater itu dari SMA. Makanya milih drama itu. Milih drama. betul. Kenalan dulu lah. Yes. Langsung ke inti permasalahan kan bahaya juga. Ini panggilnya saya Pak, Om atau Mas atau Pak Bambang? Mas atau Dek? Oh gitu. Tua banget kita. Oke Pak Bambang, selamat malam. Sampai ketemu, bukan sampai ketemu ya, kita ketemu di sini di podcast Cetek Geni. Mas Bambang ini asli mana sih Mas Bambang? Pelumpang, dari Pelumpang. Pelumpang. Iya, Pelumpang. Ini Mas Bambang ini Pelumpang mana? Pelumpang. Sumber Jelas. Pelumpang kecamatan. Oh, ngomong Pelumpang kota kan ya kayak enak. Pelumpang kecamatan. Jadi ya kecamatan, jadi pasar. Iya, dusun Pelumpang, desa Pelumpang, kecamatan Pelumpang. Jadi perlu diketahui Mas Bambang ini adalah orang yang suka budaya. Mari kita berbincang-bincang tentang budaya. Mas Bambang ini pergerakannya apa aja nih yang di kegiatan nanti tonjolkan di kegiatan hari-hari kita ngelola rumah baca. Di rumah ya? Ya, di rumah ada rumah baca, namanya Rumah Baca Anak Pemuda Bergerak Pelumpang. Jadi aktivitas sehari-hari di situ. Terus belakangan ini 2-3 tahun ini sedang fokus untuk menginventarisir sastra lisan. Sastra lisan lokal Pelumpang atau Tuban atau bagaimana? Tuban Selatan. Jadi kasihan banget yang Tuban Barat. Kenapa harus selatan? Gak Tuban semuanya gitu loh. Fokus ke pertanian. Jadi sedang menginventarisir untuk mantra-mantra pertanian, terutama yang ada di Pelumpang, Rengel, Soko, Widang. Bang, aman baca tapi fokusnya di pertanian. Mantra bacanya. Untuk ngomong literasi itu kan terlalu luas. Gitu. Ya. Terlalu luas skupnya. Jadi hari ini ngomong literasi hanya baca tulis, mungkin itu pengertian di abad 19 atau akhir 18. Tapi hari ini semua sudah bisa masuk gitu. Cuman tetap misinya teman-teman adalah untuk menghidupkan minat baca di Tuban, atau mungkin sekup yang kita jangkau nggak mulu-mulu di Tuban Selatan, di Pelumpang dan sekitarnya. Tapi di samping itu ada aktivitas yang seperti itu tadi. Kita sedang mengumpulkan mantra-mantra terkait dengan pertanian, terus kita coba
untuk menghidupkan lagi gairah pertanian, bukan dari teknologinya ya, itu di luar kemampuan kita, tapi kita coba menghidupkan spirit budayanya. Itu ada apa? Dengan mantra itu ada apa? Mantra itu di situ ada spirit. Mungkin kalau yang paling dikenal orang, kalau di Jepang dulu meniadakan zaman samurai, tapi spirit samurai itu tetap dibawa. Tetap ada lah. Itu yang pengen tetap kita bawa. Jadi mungkin aktivitas tandur itu suatu saat pasti akan hilang, digantikan dengan teknologi. Traktor. Iya, ani-ani, terus wiwit, keleman itu mungkin akan hilang. Tapi spirit dari ritual itu yang tidak boleh hilang. Jadi ketika ngomong wiwit itu berarti ngomong tentang syukur, roson rimo, orang-orang kampung, para petani terhadap hasil panennya. Ketika ngomong tandur itu adalah ngomong doa dan kesungguhan usaha. Nah itu yang tidak boleh hilang. Kalau masalah visual untuk budayanya boleh, nggak apa-apa. Memang budaya harus berkembang. Kita tidak boleh kaku. Tapi untuk spirit, saya pikir itu adalah jati diri. Ya, jadi itu yang coba. Kenapa mantra pertanian yang harus diselamatkan? Karena di mantra ini terkait dengan aktivitas budaya itu sangat banyak sekali simbol. Terutama kalau diselamatkan memangnya terancam gitu atau gimana? Iya, terancam. Terancam apa itu? Terancam. Berarti kan terancam dari beberapa teknologi yang seperti itu kan? Iya, ketika contoh gini. Sudah mulai hilang gitu ya? Bukan mulai, tapi beberapa sudah hilang. Di beberapa tempat itu mantra bubak bumi itu sudah tidak dipakai. Sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada. Di Tuban saat ini berapa mantra sih? Ada yang utama itu ada 4. Yang utama mantra pertanian itu ada mantra bubak bumi saat mulai penggarapan pencangkulan tanah pertama. Ya. Terus yang kedua itu ada mantra keleman. Keleman itu yang apa? Keleman itu saat pari petang gitu. Ya, biji padi sempurna. Terus ada air jadi air itu ya. Berarti jajanan itu jajanan pasar atau sing teko bunder-bunder itu. Banyak setiap desa beda-beda. Desa beda-beda. Terus ada keleman, terus setelah itu ada wiwit. Yang ketiga itu mantra wiwit. Jadi wiwit, terus yang ketiga itu pasca panen. Jadi ketika padi sudah bersih, itu para petani dengan membakar jerami. Itu ada doa khusus agar jerami ini nanti memberikan kesuburan kembali kepada tanahnya. Nah, itu. Itu pasca panen. Pasca panen. Itu kan belum banyak yang mengangkat untuk sastra lisan. Sangat sedikit, mungkin yang bisa tercatat, yang bisa saya deteksi itu Swantoko yang hari ini di Uniro. Jadi wakil rektor Uniro. Terus Bu Sriatni itu ngangkat Joko Tarub versi Tuban. Dan ini yang sedang teman-teman usahakan yaitu mantra pertanian. Bentar. Dari beberapa mantra 4 tadi, 4 tadi memang kacamata Anda itu berpikir ini harus diselamatkan. Nah, bahasa diselamatkan itu kan ada beberapa kaidah, Pak. Dulu kalau saya kan juga wong Tuban asli kan ya, ngomong paham rasa wiwit itu syukur. Aku mau tanam, aku mau dan sebagainya. Memang Anda sendiri ini paham banget gak istilah wiwit, istilah ini itu harus ada beberapa step itu. Anda sangat memaknai enggak? Paham belum, tapi memaknai. Nah, kalimatnya memaknai ya. Karena di sini seperti yang saya katakan di awal tadi ya, penyelamatan ini bukan hanya ucapan mantranya, tapi yang lebih esensial adalah spiritnya. Bayangkan begini, hari ini saya punya uang 1M katakanlah, saya dapat membeli tanah yang luas, saya bisa bertani macam-macam dengan uang itu, tapi spirit pertanian itu tidak nyampe. Saya tidak serasi dengan alam, saya tidak menolong tetangga saya tidak mampu memberi manfaat lebih terhadap lingkungan. Nah itu artinya kan ini bicara player effect kan ini. Spirit, betul. Spirit, mantra itu jadikan spirit. Fungsinya apa? Nah itu gini Mas, ada agak ke belakang sedikit ya gini.
di negara-negara terjajah, salah satunya di Indonesia, itu terlanjur menyepakati bahwasanya sejarah itu hanya berdasarkan artefak, hanya berdasarkan yang tertulis dan yang terlihat. Sudah sudah ada gitu ya. Sedangkan untuk penemuan sejarah sendiri di era-era di Indonesia, terutama mulai 60-an, 70-an itu sudah ada yang namanya oral history. Oral history itu adalah kesejarahan lisan. Nah, kesejarahan lisan itu salah satunya didapat dari mantra itu. Salah satunya banyak, ada mitologi, ada dongeng, ada varian rakyat, macam-macam. Dan folklore juga ya. Folklore itu skema besarnya. Yang di folklore itu ada macam-macam itu tadi. Dan apabila rakyat kepengen dia masuk dalam sejarah, pintu masuk itu hanya satu, dari sastra lisan. Karena sastra tulis itu hanya milik kerajaan, milik bangsawan. Nah, rakyat ini tidak pernah ada. Bayangkan negara Kertagama yang kita agung-agungkan sebagai kitab sejarah budaya kita, itu hanya ngomong tentang raja-raja. Begini, rakyat sendiri kan langsung. Podo karo bahasa itu moko. Praktek. Ya praktek. Makanya saya sendiri ini juga masih bingung. Apa istilah ini? Apa istilah parimeter? Apa istilah bagaimana rasa syukur kita? Kenapa toh kita harus menyebarkan nasi atau gitu? Itu kan yang jenengan selamatkan kan itu untuk beberapa generasi kita yang akan datangkan seperti itu. Sudah memberikan efek itu sangat kepada masyarakat ya, artinya kepada generasi kita sudah beberapa ini sudah ada yang tahu ya. Sudah. Jadi sedikit cerita tentang yang di Pelumpang. Di Pelumpang itu dulu beberapa tahun yang lalu, 4 tahun, tidak beberapa tahun, 4 tahun yang lalu, ngomong pengairan, terutama di dekat-dekat rumah saya, ngomong pengairan, ngomong pupuk, itu ketika sulit, teriaknya kemana itu bingung. Nah, di 3 tahun yang lalu, saya dan teman-teman itu membuat wiwit massal. Jadi satu kampung itu kita wiwit bersama massal. Termasuk tahun lalu itu ya? Iya, termasuk yang tahun lalu itu tahun ketiga. Itu kita membuat wiwit massal, dari situ akan menyedot banyak perhatian, masuk dari teman-teman media, dari pemerintah setempat. Nah, sehingga ketika ada protes terkait dengan petani-petani yang mengadakan wiwit ini, protes kita juga akan cepat untuk terdengar. Efek budaya kan memang seperti itu. Nah, itu salah satunya. Dan untuk kedepannya, entah prosesi wiwit massal ini masih ada atau tidak, itu tidak menjadi penting lagi. Karena yang menjadi penting adalah spirit mereka, kebanggaan mereka sebagai petani. Nah, dengan wiwit massal ini, petani muda itu sudah tidak canggung loh. Masuk ke sawah itu nggak canggung. Ada satu kebanggaan. Nah, salah satu fungsi dari sastra lisan itu adalah itu. Oral history itu fungsinya itu. Jadi ada nilai perjuangannya. Fungsi praktis. Aplikatif ya. Ini PR Anda juga berat ini, karena begini juga, karena kalau saya berbicara umum, setelah ada wiwit massal yang jenengan buat seperti ini, terus yang membesarkan, memspiritkan itu siapa saja gitu loh. Anda sendiri kan sekarang sudah mempunyai rumah baca itu ya, ada spirit. Namanya perjalanan yang sekarang terjadi ini. Terkadang itu muncul rasa bosan, rasa jenuh, rasa sebagainya. Ini PR Anda di sini gitu. PR Anda di sini. Saya ini berbicara strategi Anda ini apa ini? Pertanyaan kita itu di strategi Anda gitu. Gini Mas, kebudayaan itu, pelaku budaya adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari kebudayaan itu pasti. Berarti dalam hal ini kita bicara tentang petani. Iya, benar. Jadi tongkat estafetnya sudah tidak ada lagi di saya. Oh iya. Jadi tongkat estafetnya itu sudah pada petani. Bagaimana ketika mereka merasakan manfaat dari satu gerakan ini,
disuruh atau tidak disuruh, mereka akan tetap melaksanakan. Iya. Faktor kebiasaan gitu. Faktor keuntungan. Faktor keuntungan. Iya. Jadi seperti katakanlah gini, hari ini kita menembus hujan-hujan gitu. Jenengan untuk bekerja, teman-teman untuk bekerja. Teman-teman tidak akan merasakan itu berat. Karena di situ ada faktor keuntungan. Betul. Nah, salah satu fungsi budaya itu untuk memaksimalkan potensi yang ada di situ agar menjadi keuntungan bersama untuk masyarakat kolektif. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Jadi setelah Pelumpang ini kita katakan selesai, kita pindah. Hari ini kita pindah bergeser ke paling selatan, Pelumpang paling selatan, Desa Kebun Melati namanya. Di sana ada satu kemarin ritual mandi itu ya? Ya. Pernah mandi itu. Kebudayaan. Kita semua juga pernah mandi. Mandi ring kali kok. Buat duit receh. Ya. Itu ada kebudayaan yang sangat menarik, Mas. Anyaman bambu. Satu dusun itu beberapa puluh kakak itu semua pembuat anyaman bambu. Di mana itu? Di Kebun Melati. Kebun Melati ya? Di Kebun Melati. Di sana ada banyak bambu berarti? Banyak ya? Itu pun masih nggak cukup mendatangkan dari beberapa daerah lain. Oke. Dan itu mereka selalu kesulitan dalam penjualan. Nah, artinya ini kan masalah kemasan. Ya. Nah, masalah kemasan berarti ini adalah bukan tentang lagi bagaimana halus atau kasarnya mereka membuat kerajinan, tapi bagaimana mengemas ini menjadi kebutuhan bersama. Ya. Nah, itu yang sedang diupayakan. Tapi saat ini masih ada ya? Masih. Ini proses kita dampingi untuk pembentukan produk WIS di sana. Ya, kita dampingi, dan di sana juga kan daerah pertanian. Jadi selama kita riset mengumpulkan mantra-mantra pertanian yang ada di sana, kita juga mendampingi itu. Untuk bagaimana teman-teman di Kebun Melati ini mampu mengemas hasil karyanya ini tidak hanya berupa kurungan, tapi kurungan yang punya nilai edukatif. Betul. Kurungan yang punya nilai untuk desanya, bahkan untuk Tuban kalau memungkinkan. Nah, seperti itu. Jadi kurungannya tetap. Nah, para pengrajin ini tidak akan membuat kurungan yang bisa terbang gitu, tidak seperti itu. Tapi tetap berupa kurungan untuk ayam. Tapi bagaimana nanti kurungan ini kita mindsetkan ulang terhadap teman-teman ini supaya bisa punya nilai lebih, bukan hanya secara ekonomi, tapi secara pergerakan budayanya. Nilai budayanya. Ya, gitu. Bang, kalau tikungan tajam itu apa itu maksudnya? Tikungan tajam Kan di medsos itu pasti ada tikungan tajam. Mosok tikungan sing kula nu Sumber Jala iku. Bukan. Tikungan tajam itu tempat. Jadi, ya? Rumah saya itu sangat dekat dengan tikungan. Jadi setelah tikungan ini rumah saya. Nah, gitu. Tempat kumpulnya teman-teman itu dulu di situ. Terus kita ingin mengadakan 4-5 tahun lalu lah. Kita ingin mengadakan satu festival di situ mewadahi teman-teman yang ada di Pelumpang. Dari musik, dari sastra, dari apapun yang ada di situ. Terus setelah terjadi kesepakatan, oke, deal, tanggalnya sekian, sumber dananya seperti ini, kita bicarakan semua, kita bingung. Ki festival opo. Akhirnya Brandnya apa ya? Iya, dari situ terus ngerti tikungan, yes, jenana tikungan tajam ya, seperti itu. Sederhana itu. oh, berarti penggagas awal dari situ. Dari tikungan tajam ini. Ya, dari situ terus akhirnya buat rumah baca. Ini rumah baca saya. Namanya juga tikungan tajam loh. Bukan, Pemuda Bergerak Pelumpang. Ya, festivalnya yang awal itu tikungan namanya tajam. Ya Festival Seni Tikungan Tajam. Ya. Bang, hal tersulitnya apa ini? Apa? Hal tersulitnya? Nggak ada. Nyaman kan berarti? Iya, nggak ada yang sulit, Bang. Itu kan budaya daerah sendiri, budaya desa. Hal yang agak menjengkelkan, bukan sulit kalau kita bertemu dengan definisinya aja sama. Yang agak menjengkelkan itu kalau kita ketemu ilmuwan kolot. Ilmuwan kolot ada ya? Maksudnya di sana atau dari luar atau gimana? Di sana ataupun yang dari teman-teman akademisi dari tempat lain, dari kampus-kampus lain. Ilmuwan kolot itu berbedanya podo karo pokoknya enggak? Enggak, ilmuwan kolot itu terlalu teoritis gitu ya itu.
Dia tidak mengenal praktek. Iya, Dia iya, paham. iya. Di Mas, di sejarah itu kan pendekatan yang dikenal itu kan pendekatan yang tampak Ya. tampak. Jadi Ilmiah. ya bukan kalau ilmiah folklore itu juga ilmiah. Iya, iya. Folklore itu juga ilmiah. Jadi kalau tidak berupa prasasti, kalau tidak berupa peninggalan bangunan atau serat, itu dikatakan itu tidak ada nilai sejarahnya. Iya. Ya, yang menjanggalkan di Iya, situ. iya, iya, iya. Karena Ya dia kan asik dengan itu memang. iya. Tapi ada yang kelupaan gitu loh di Iya. teman-teman kita di Tuban itu ada yang kelupaan bahasanya sastra lisan. Sastra lisan itu dengan pendekatan yang benar, dengan metodologi yang benar, itu bisa menjadi data sejarah melalui dengan tadi oral story tadi. Iya, iya. Nah itu yang sedang saya pelajari. Jadi saya sedang menyiapkan trilogi padi. Jadi tiga buku tentang padi dan buku keempatnya adalah tesis saya. Berarti judulnya begitu indah. Ya kalau itu kan padi ribon. Loh iya kan? Padi ribut. Kan padi ribon. Anda padi ribut. Wah, Pada ribut berarti angin ribut. Ya. enggak kalau seumpama konsep Anda ke depan ini kan kita bahas di sini. Ini membuat beberapa pendengar atau views itu kan lebih pengen tahu. Ya memang ada nilai spirit yang ditularkan gitu. Ya. Spirit tularkan karena kedepannya Anda kan membuat buku dan sebagainya. Itu saya minta kesimpulannya. Belum ada. Jumlahnya belum ada. Masih proses. Ini lebih secret ini. Iya. Enggak ini sedikit bocoran kan enggak apa-apa. Semua kan harus dibocorkan. Bocor itu saya dilake berjebol. Ya. Inginnya gini loh, Mas. Kita itu berangkatnya itu dari budaya tutur. Betul. Jadi kita tidak usah terlalu ngoyo ke barat-baratan. Nah. Kalau tidak tekstual itu tidak. Kita tetap bangsa mau sebesar apapun ketika dia mengingkari jati dirinya pasti rusak. Dan itu sejarah kan sudah membuktikan itu tuh. Sejarah sudah banyak membuktikan itu. Dan kalau kita berangkatnya dari budaya tutur, berarti yang harus kita akui sebagai kebenaran itu adalah tutur. Ya oke, teman-teman yang masih sangat meyakini agama tekstualnya ya monggo, tidak jadi masalah dan saya tidak menyalahkan itu. Tapi tolong beri ruang untuk tradisi tutur kita. Ini adalah budaya khas. Ini budaya yang benar-benar berasal dari nenek moyang kita dan kita miliki. Bukan hanya kita sebagai Indonesia, tapi semua bangsa terjajah memiliki itu. Karena dia tidak punya akses yang leluasa loh. Saat itu tidak punya akses yang leluasa untuk ekspresi budayanya. Ekspresi kita adalah ekspresi tutur. Jadi kalau mau mengkhianati ekspresi tutur ini, berarti kita sengaja. Saya katakan di sini sengaja karena yang melakukan ini orang-orang terdidik. Iya. Sengaja atau motif? Iya. Yes, dua-duanya. Ya sama-sama jahatnya. Sama-sama jahatnya. Perbedaannya tipis mas, tipis. Jadi sengaja untuk tidak yakin, Dan untuk tidak percaya diri. lebih kepada menghancurkan tadi. Di tingkat ekstrim ya. Iya. Jangan ekstrim lah kita bicara. Mending es krim aja. Makanya ini kan perlu hangat-hangat Pak Wildan, Mas Wildan minta minumnya ini bertiga ini kurang minum. Aduh, kita bicaranya ini lebih asik lagi nanti. Pesen lemon piro teko-teko. Aduh, bakal sembung iki. Oh, wis teko dibae. Dibae wis teko. Ini iklannya di sini ya. Ini yang ngambil minum ini mahasiswi. Mas, Mahasiswa. monggo Mas diminum Mas. Siap. Ini kan juga tradisi Pak. Iya. Masa ada tamu nggak dikasih minum kan ya namanya nggak tradisi. Betul. Nah, tradisi seperti ini kalau kita mau cari di prasasti itu sulit. Ya. Kecuali beberapa prasasti Majapahit yang menyatakan bahasanya Raja Majapahit ketika selesai menjamu para tamunya itu piring-piringnya dibuang ke yang segaran,
dibuang ke Apa itu mananya? Kenapa kok begitu? Ya, untuk menunjukkan bahasanya kita negara kaya, Majapahit negara kaya, piringnya dari emas dibuang ke ke Segara. Berarti orang pamer dong negara kita. Bangsa kita ini orang seneng pamer. Beberapa pemimpin Majapahit kan tidak semuanya. Kata beberapa itu kan ada persentase. Bahaya juga ini, bahaya betul. juga ini. Bahasa persentase berarti ngomong proyek misalnya ngono. 100% proyeknya. Memang iya, karena beberapa ada yang bahasa jenengan show off atau seneng pamer. Piringnya dari emas dijual ke Segara. Segoro apa Segara? Segaran kolam Segaran. Kolam Segara. Nah, memaknai itu sendiri kacamata Anda gimana? Ya, untuk beberapa tingkat diplomasi kan memang kadang-kadang kita membutuhkan itu agar kalau saya ini flexing menurut saya. Ya, untuk diajak orang kaya, orang terkenal kan Baru flexing juga. iya, kadang-kadang kan koyo sampai kredit mobil mewah kan. Ya akhirnya kok tidak. Akhirnya kan dibayar semua ya kan. Semacam itu. Memang Nah, ya kalau mengajunya tadi ke mana? Raja. Berarti kan era kerajaan itu kan memang kaya kita gitu loh. Nah kalau sekarang ini kita kayaknya kaya semua. Barang kreditan. Nah kalau dulu kan kita memang kaya. Raja yang kaya, bukan kita. Yang kaya itu raja. raja yang kaya patah yang merasakan. Ya, kan. yang miskin ya tetap rakyat juga. Nah ini kan retor-retor. Ini satu belas. Ya. Bedanya kerajaan dengan negara republik itu kan itu. Artinya apa? Kerajaan itu yang kaya itu cuma raja. Kalau republik presidennya tidak kaya, rakyatnya yang kaya-kaya. Itu kan itu nanti kita Ya bicara. politisinya, aparat keamanannya kan begitu. Perusahaannya kayak gitu-gitu. Presidennya tidak kaya. Kalau faktanya kita bicara data saja. Ya. Loh ini kan bagian dari lisan tadi. Oh iya. Ini sedikit flexing Bapak. Kita itu mau bicara banyak sebenarnya. Kalau bicara literasi itu tidak ada ujungnya. Beberapa budaya memang kita harus prioritaskan. Saya dengar-dengar Anda ini dengan Mas Sipit ngobrol tadi ingin membacakan puisi. Nanti itu. Loh ini waktunya tinggal 7 menit. Oh, 7 menit. Aduh, operator itu nginang ini. Ya berarti kan harus ini dulu namanya closing statement. Closing statement dulu. Oh begini bos. Harapannya itu seperti apa nanti? Pemuda itu harus seperti apa? Di channel kita sendiri itu ada namanya closing yang mengajak masyarakat berkembang. Bukan hanya masyarakat, barangkali pemimpin daerahnya. Loh, ini kan penting. Siap Bapak, silakan Bapak. Minimal daerah. Jangan malu baca puisi kan. Malu macam puisi. Ya. Baik, yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya kita itu bangsa dengan akar kebudayaan lisan. Jadi tidak usah terlalu ngoyo ke barat-baratan dengan tekstual. Tekstual penting, sangat penting. Tapi yang tidak boleh terlupakan adalah akar budaya kita itu akar budaya lisan. Jadi tetap mari kita lestarikan bersama budaya lisan yang ada di sekitar kita. Dongeng, mitologi, mantra-mantra, mantra perlautan, mantra pertanian, mantra tegalan, mantra kehutanan atau apapun. Karena disitulah nenek moyang kita, para leluhur kita itu memberikan sandi-sandi kebijaksanaan untuk generasi selanjutnya. Ya, generasi selanjutnya itu adalah generasi kita sekarang. Jadi mari tetap jaga dan lestarikan budaya lisan yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Kata mantra itu definisinya banyak. Mantra mencintai seorang itu kan juga ada. Ada, sangat ada. Facebook teknik lah. Definisi mantra kan sudah berusaha apa? Ya. Tidak tahu hasilnya. Ya, betul. Ada di Kita kan mencintai proses bukan hasilnya. Oh iya, makanya kita minum dulu baru berproses. Gitu. Siap. Ini puisinya gimana? Foto mas bro.
Wis ya. Wah. Anu saya Closing ya. closing wis toh, closing foto sih kalau kayak iki. Dikat sih ae. Ngono ya? Bentar, ini nggak di closing sih. Oh iya, iya. Nah, ini di closing sih. Ini podcastnya, ini podcast kita itu kita berbicara santai. Kita tadi berbicara budaya, tapi modernnya namanya ada sedikit namanya flexing. Ya, baik, Dimas Jajeng di sini saya terima kasih. Beberapa narasumber yang menginspirasi kita dari budaya dan beberapa teknologi, bukan memerangi ya, artinya kita bagaimana antisipasi ini aja. Di sini saya Budi Bintoro dan teman saya Pito Suwarsono dan narasumber saya Bambang Budiono. podcast sedikit ini Open Your Mind.